Selamat malam Bu Nisa, kabar saya baik. Maaf ya Bu, saya merepotkan Ibu malam-malam ini. Nggih, ndak apa-apa Bu Tris. Saya juga tadi tidak sempat mendengarkan Ibu, jadi saya sudah janji malam ini akan menyediakan waktu eh, untuk kan sebenarnya ada apa ya Bu Trisna ya? Apa yang bisa saya bantu ini Bu dari eh, waktu yang mungkin nanti beberapa menit ke depan ini Bu Tris? Begini loh Bu Nisa, saya mau curhat sedikit. Aduh, tentang murid di kelas 9A1. Ibu kan juga sempat Hmm, ngajar di sana waktu kelas iya 8 betul ya. betul ya. Aduh, ternyata murid di sana susah sekali diatur Bu. Saya sampai bingung harus berbuat apa biar bisa muridnya diatur. Jadi bisa saya simpulkan nih, jadi sebetulnya, eee, masalahnya Ibu ingin supaya anak kelas 9A1 itu bisa, mengikuti aturan ya, Bu, ya, bisa Ibu atur ya, Bu, ya, seperti itu. Kemudian, mmm, gini, Bu, kira-kira nih, Bu, ya, eee bisa nggak Ibu ceritakan lebih lebih detail gitu, sebetulnya permasalahan yang Ibu hadapi di kelas itu tuh anak-anak yang Ibu kata tidak mengikuti aturan itu seperti apa sih Bu? Coba coba Ibu ceritakan apa Iya. yang mereka perbuat gitu. Iya iya, betul Bu Nisa. Saya ingin, mereka mengikuti aturan begitu. Begini loh Bu Nisa, aduh saya merasa jengkel ya sama anak-anak kelas 9A1 ini. Aduh susah sekali diajak bekerja sama untuk menaati aturan. Masuk kelas yang sekarang masa pandemi ini kan kita ngajarnya maya ya Bu ya, Iya virtual. betul. Nah, banyak Mhm. sekali yang telat. Baju yang mereka pakai tidak sesuai aturan. Mmm, Kemudian kalau saya menjelaskan, ada yang nyeletuk lagi. Belum lagi pada off kamera, sembunyi semua di balik kamera. Nah, saya rasa saya seperti tidak mengajar. Terus, aduh, saya pokoknya gregetan deh Bu sama kelas itu. saya Terus juga paham perasaan celaka Ibu. si kumpulnya. Nggih, saya paham perasaan Ibu. Jadi eee, Ibu ingin mendiskusikan permasalahan tersebut ya, Bu, ya, bagaimana mereka bisa mengikuti aturan dengan, segala tingkah mereka. Nah, kira-kira kemarin ini apa yang sudah Ibu lakukan terhadap mereka itu dalam kegiatan pembelajaran? Yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi mereka itu apa yang sudah Ibu lakukan? Begini Bu Nisa, kemarin di awal pelajaran saya sudah memberitahu aturan-aturan yang harus mereka ikuti dalam pembelajaran. Nah, waktu tatap maya, kemudian masalah baju, kemudian aturan daring, waktu mengumpul tugas, itu sudah semua saya beritahu mereka. Mereka harus mengikuti aturan itu. Nah, itu sudah saya lakukan Bu Nisa, tetapi tetap saja mereka tidak mematuhi. Itu bagaimana ya Bu ya? Iya, bingung juga ya, Bu, ya. Iya, Dikasih tahu aturan, kemudian mereka tidak mengikuti. Ya, saya paham itu. Aduh, emang kayaknya apa ya, rasa gemes itu ya kalau sudah anak-anak seperti itu ya. Betul juga sih, Bu, ya. Tapi saya ingin tahu nih, Bu, apakah aturannya itu Ibu buat sendiri ya, Bu, ya? iya Bu. Oh, jadi Ibu buat sendiri. Apakah sebelumnya aturan itu sudah Ibu pernah diskusikan sama anak-anak? Atau pernah nggak Ibu tanya, anak-anak maunya apa gitu? Atau punya aturan-aturan apa gitu dari mereka gitu? Apakah Ibu sudah pernah melakukan itu? Nah, itu yang belum Bu Nisa. Saya langsung membuat aturan yang saya sesuaikan dengan aturan di sekolah. Dan Hmm, saya juga langsung beritahu anak-anak berulang-ulang kali bahkan. oke. Apakah saya perlu membicarakan hal itu ya sama anak-anak Bu ya? Dan menulis aturannya begitu ya Bu ya? Nah, gini Bu Tris. Coba gini ya. Eh, Coba begini Bu, kira-kira nih Bu ya, apa yang ada di pikiran Ibu kalau misalnya nih
anak-anak nanti yang membuat aturan, kemudian aturannya 1, 2, 3, 4 sampai sekian, kemudian mereka juga membuat konsekuensinya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau mereka nanti ke depannya melanggar atau bagaimana, kira-kira apa yang ada di pikiran Ibu kalau mereka membuat aturan seperti itu, kemudian melanggarnya seperti melanggar. Nah, kalau nanti melanggar itu konsekuensinya seperti apa? Itu kira-kira apa yang ada di benak Ibu? Mereka buat, mereka tahu aturannya, kemudian mereka tahu konsekuensinya. Kira-kira apa yang ada di pikiran Ibu ini kalau anak-anak seperti itu terhadap aturan? Oh iya ya, tunggu Bu. Saya pikir jika mereka membuat aturan dari ide-ide mereka sendiri, kemudian mereka yang menentukan konsekuensinya. Nanti seperti apa mereka, pasti mereka akan berusaha menepati aturan tersebut. Nah, karena mereka yang buat ya Bu ya. Masa mereka nanti yang melanggar? Ya, betul ya Bu ya. Saya juga pikir seperti itu Bu. Rasanya kalau kita buat aturan di rumah saja ya Bu ya. Kalau buat aturan di rumah kita yang buat, masa kita yang ngelanggar ya Bu ya. Iya, Kan betul. malu juga kalau ngelanggar. Ya, mungkin hal itu juga sama anak-anak nanti ya Bu ya. Oh iya ya. Betul juga ya Bu. Iya Bu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, ini kalau untuk pertanyaan yang tadi Ibu tanya itu, apakah saya perlu nulis ya Bu ya gitu. Gini Bu, kita bayangkan aja nih kalau kita mau belanja, beli keperluan bulanan gitu. Kemudian dari rumah kita ini nih buat catatan Bu, buat catatan kecil apa yang mau dibeli gitu, Kemudian kita ke pusat perbelanjaan. Kalau kita lupa, apa yang kita lakukan Bu? Ya, kita bisa baca daftar belanjaan kalau kita lupa Bu. Tinggal lihat aja. Iya, betul. Tinggal lihat aja. Dibandingkan sama kalau kita nggak bawa daftar belanjaan. Betul. Apa yang akan terjadi, Bu? Ya, kita perlu ingat-ingat lagi. Wah, susah. Kadang-kadang bisa sampai, oh yang ini malah lupa sampai di rumah baru ingat lagi. Betul itu Bu, iya. Iya, jadi lebih mudah rasanya kita ingat. Iya, betul. Mengingat kalau kita ada tulisan itu Bu ya, kecil-kecil gitu ya. Mungkin bisa diadopsi ke aturan yang dibuat sama anak-anak ya Bu ya. Ya, berarti kita perlu tulis ya Bu ya. Ya, nah nih kira-kira nih Bu ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan nih diskusinya, yang permasalahan tadi mengenai aturan yang harus yang harus ditepati yang oleh Ibu buat itu, kemudian yang berulang-ulang itu, kemudian kita berdiskusi mengenai contoh yang tadi sudah saya kemukakan. Kira-kira ada nggak terbersit ide Bu atau rencana yang akan Ibu lakukan nantinya untuk bisa membuat anak-anak ini ikut aturan? Gimana Bu dari hasil diskusi kita? Iya betul Bu. Jadi saya ada ide seperti ini. Jadi rencananya ya Bu, nanti ini saya akan bicarakan dah nih aturan-aturan yang akan kira-kira bisa disepakati oleh anak-anak kelas 9A1 ini. Kemudian setelah kita bicarakan, berarti saya akan tulis deh aturan-aturannya biar nggak lupa. Anak-anak juga tidak lupa, saya juga tidak lupa. Ya seperti itulah kira-kira Bu Nisa. Jadi aturan ini nanti akan saya bicarakan, kemudian akan saya tulis deh. Seperti itu Bu.
Ya, dapat saya simpulkan nih Bu ya, Ibu akan membuat semacam kesepakatan tertulis ya Bu ya dengan anak-anak Iya, kelas iya, iya 9 seperti itu, A1. Bu. Aduh idenya luar biasa Ibu, rencana aksinya yang sangat luar biasa itu, apa ya, bisa terbersit dari diskusi kita ini Bu, luar biasa. Nah, dari rencana yang sudah Ibu ada di pikirannya Ibu ini kira-kira kapan akan mengeksekusi rencana tersebut Bu? Kemudian siapa nih yang kira-kira bisa membantu Ibu ini untuk apa ke keterlaksanaan rencana yang sudah Ibu kemukakan? Bagaimana ini Bu? Oh iya iya Bu Nisa ya, rencananya nanti saya akan kebetulan saya juga ngajar nih lagi 2 hari nih saya ngajar lagi di kelas 9 A1 karena jadwalnya memang hari ini sama lagi 2 hari berarti saya akan membicarakan pada saat pertemuan itu lagi 2 hari. Mungkin saya akan bicarakan itu dulu ya Bu ya, aturan itu dulu sebelum saya mulai mengajar. Iya. Kemudian jelas kok nanti saya akan minta bantuan komitmennya ini harus dijalankan berarti bersama anak-anak. Berarti anak-anak yang akan mengingatkan komitmen ini juga anak-anak kelas 9 A1. Kemudian mungkin saya akan minta bantuan Bu Martina deh Bu akan biar bisa dia kan guru TIK bisa Iya membantu iya saya betul. membuat poster digital gitu biar Iya lucu-lucu benar nanti di betul. mata anak-anak gitu ya. Jadi saya akan bagikan ke anak-anak kesannya lucu dia seneng nanti lihat-lihat terus nanti Iya. aturannya. Ya begitu ya Bu ya. Iya, luar biasa itu Bu. Jadi kita apa istilahnya berkomitmen melaksanakan rencana 2 hari lagi berarti Bu ya Iya iya eksekusinya. iya. 2 hari lagi itu dengan bantuannya mudah-mudahan anak-anaknya mau diajak kerjasama, mereka mau mengeluarkan Iya ide iya ya. betul betul Bu. Iya betul. Mudah-mudahan sesuai harapan. Kemudian Bu Martina juga bisa membantu Ibu. Iya. Jadi mudah-mudahan beliau bisa membantu membuatkan poster sesuai dengan minat Ibu gitu. Kira-kira nih Bu, apakah kelas itu saja yang nantinya akan Ibu ini Bu akan Ibu terapkan kesepakatan ini kira-kira Bu? Apakah kelas lain Ibu tidak menemukan permasalahan yang sama ya Bu? Sepertinya mungkin walaupun kelas lain tidak seperti kelas 9 A1 parahnya, tapi perlu juga ya Bu ya untuk semua kelas saya terapkan aturan ini untuk lebih menguatkan gitu kita selama pembelajaran itu apa yang harus dilakukan siswa dan apa juga yang harus kita lakukan Bu ya supaya punya komitmen masing-masing di setiap kelas karena kan mungkin keinginan di kelas 9A2 dengan 9A1 belum tentu sama ya Bu ya. Iya betul Ibu, betul betul. Betul luar Ya, biasa Ibu ini bisa juga saya saya jadi terapkan nih semua nih Bu, iya benar Bu. betul. Iya benar. Saya juga jadi belajar ini Bu. Jadi belum tentu nanti aturan yang di 9A1 itu bisa di 9A2 ya Bu ya. Iya, Di 99 yang lain ini apalagi saya juga ya ngajar di kelas 7 kayaknya juga penting ya Bu ya. Jadi iya, luar biasa Ibu, saya juga dapat ide ini. Saya mungkin akan menerapkan ide hal yang sama ini Bu dari diskusi kita hari ini. Jadi kita sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi luar biasa. Saya banyak belajar juga dari Bu Trisna ini dari permasalahan Bu Trisna. Kemudian ada lagi Bu kira-kira Ibu permasalahan yang dihadapi di kelas Ibu? saya rasa sih sudah Bu ya, mungkin kalau kita bisa melaksanakan ini semoga tidak ada permasalahan-permasalahan lain lagi yang datang. Sekarang saya sudah rasa lega Bu Nisa. Aduh terima kasih juga sudah membantu menemukan solusi permasalahan saya. Jadi saya terbuka deh pikirannya setelah curhat ini Bu. Sama-sama Bu Trisna. Saya juga jadi sekali lagi saya juga banyak belajar ini. Kalau Bu Trisna bisa menerapkan itu juga kenapa saya tidak ya Bu ya. Iya iya. Mudah-mudahan tidak berlarut-larut juga Iya, masalahnya ya Bu ya. betul sekali Bener. Bu Nisa. Nanti takutnya berlarut-larut itu kasihan juga anak-anak. Iya Bu Trisna, saya juga berterima kasih nih Bu.
Ibu sudah apa ya percaya sama saya, sudah sebagai tempat curhat Ibu, itu juga kita sudah bisa berdiskusi mengenai permasalahan Ibu. Nggih, Bu Trisna, kalau Ibu sudah plong, tidak ada masalah lagi, saya ucapkan selamat istirahat ya Bu. Ini selamat malam, semoga rencana-rencana Ibu nanti bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Nggih, Bu Trisna, Iya, selamat iya Bu Nisa, terima malam. kasih juga ya. Selamat malam Bu Nisa, maaf mengganggu sekali lagi. Terima kasih sudah Nggih, mau nggih, tidak mendengarkan saya apa-apa. Bu. Nggih, nggih, tidak apa-apa, Bu Oke, nanti kalau Trisna. misalnya saya ada gini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Bu Trisna. Nggih, selamat Selamat malam. malam.